mobil yang tadi nabrak nih. Yang mana ya tadi ya? Aduh bro, masih di lokasi yang sama ini. Tadi ada insiden, lagi bikin konten malah ada insiden. Ini masih di lokasi yang sama, jam 16.22 tanggal 5 bulan Juni 24. Lagi bikin konten malah ditabrak motornya diserempet mobil, akhirnya kena bemper, jeduk sampai gua lompat lah. Terus akhirnya sih yang kayaknya sih mobil ini dia mobil online juga. Karena gue lihat nggak apa-apa, ya nggak apa-apanya nggak apa-apa, nggak terlalu inilah mencolok. Gue bilang gue udah nggak usah diurusin, itu aja yang urusin driver online-nya sama motornya aja, itu gue nggak usah diurusin. 300.000 itu, tapi mau gimana lagi lah. Satu panel 300.000, gue juga udah ada yang kena. Oh iya, untungnya gue bilang nggak apa-apa, gue juga udah ada yang kena. Maksudnya tetap ada kesalahan gue juga. Jadi kejadian tadi itu sebenarnya emang nggak harus bayar, tapi kalau gue mau tekan sih bisa aja. Cuma gue lihat posisinya dia berurusan sama driver online juga. Ojek online entah gimana ceritanya, atau dia gue lagi parkir ditabrak gede sampai gue goyang gitu lah. Itulah di jalan kalau nggak ditabrak kayak nabrak. Cuma tetap tadi kalau andai kata mobil itu penyok nyok sampai blesok, ya gue tetap harus ngomong lah. Gue sempat ini juga, kaget juga lah. Driver lainnya pun tanggung jawab, mobilnya berhenti di depan. Tapi mobilnya hancur, baret-baret gitu maksudnya. Kayak dia gerasak gerusuk juga dia. Kayaknya gue pun baret. Ya kadang disenggol motor segala macam. Tapi gue nggak ambil pusing lah. Gue nggak pernah memperpanjang satu masalah, itu aja. Kalau emang dia harus ganti ya, kalau emang layak harus diganti ya gue minta ganti, kalau enggak ya nggak usah gitu maksudnya. Udah 16.25 nih, 5 menit lagi nggak ada geser. Ada-ada aja masalah. Kemungkinan gue mau ke arah terus aja nih.
Terus aja nanti ini kalau dari pool ke kiri, dari pool BSD ya, lewat keluar pintu kanan, terus keluar jalan kiri, terus dia jatuhnya ke Pamulang, Cinere dan lain, arah ke rumah lah. Ntar di 16.30, 4 menit lagi gua jalan. Dompet kredit 231, pendapatan 0. Nah, emang belum narik. Dompet tunai 20.000, OVO cash 47.000. Waduh, minus semua nih. Minus semua, ATM pun minus, GoPay juga nggak ada. Udah gue buat bayar kebutuhan lah, kebutuhan hidup. Hari ini gue punya waktu sekitar 7 jam. Ntar jam 12 biasa gue matiin. Mulai lagi besok pagi. Besok pagi kan tanggalnya nggak sesuai nih. Tanggalnya nggak sesuai besok pagi. Gue mau arahin ke bandara. Setting tujuan kan punya 2. Arahin ke bandara, pulangnya biasa setting ke Terminal Kalideres. Ntar nahan dulu di Suwarna tuh, di golf itu. Biasanya ada customer yang ngambil, ada yang order. Yang order tuh nggak main-main loh. Itu yang order itu pilot, pramugari, atau orang-orang bisnis yang nggak mau rugi, yang dia nggak mau ngambil, dia nggak mau terima jasa Grab Car bandara karena harganya kan luar binasa itu. Biasanya dia tembak dari hotel Sibis kemana gitu, ke rumahnya. Begitu dapat gua terima, dia telepon, dan ambil nggak Terminal 2 nih, saya di posisi Terminal 2. Nggak apa-apa, biasanya gitu. Orang GC Plus tuh kalau makan tuh buru-buru dia, mungkin dikejar waktu atau gimana deh, nggak tahu lah gua. Tadi gue ditawarin kopi sama tawarin makan sama yang punya mobil depan nih, gue nggak mau, gue udah makan. Kopi aja kalau ada mah nggak mau saya. Nggak tahu yang jualan tuh nggak tahu warungnya nggak jualan kopi, ya sudah lah, gue udah nggak usah gue. Wah, dia ngerokok dulu. Oke, kita lanjut ke arah Pamulang ya.
semoga nggak terjadi apa-apa ya. Kalau lecet gitu 300.000 bro, lecet segala macam, penyok, satu panel 300.000. Tapi jangan terlalu diambil pusing, malah stres sendiri. Itu kalau drivernya dalam posisi gua nih, si driver itu harus ngobatin yang ditabrak, betulin motornya, habislah gope. Makanya harus punya cadangan gope. Pokoknya kalau bawa mobil tuh 1 juta harus punya. Satu juta harus punya. Kalau gue tuh selang nih bro ya, selama bawa mobil online, nyenggol motor sampai motornya jatuh, lagi macet, tapi ya lagi macet sekali, disenggol motor berkali-kali. Tapi gue mengatasi masalah itu nggak terlalu stres, senggol doang sudahlah. Satu ABG cewek, satu lah, ada lagi orang blow on lah, gaya-gaya tanya kena spion tuh kabur setelah. Terus biasa lampu merah, pas macet-macet gitulah, tendang mobilnya bempernya, motor juga biarin. Biarin bukan berarti biarin gitu, bukan. Gua anggap nggak terlalu inilah, nggak terlalu parah. Walaupun gua ganti pada akhirnya, tinggal hitung aja. Satu panel 300. Udah 4 panel nih. 5 kali 3 berapa? 15. 1,5 juta. Bukan pasrah, enggak. Biarin Tuhan yang balas, ya enggak lah, enggak ada ke situ arahnya. Semua harus real.
Oh iya nih bro, tadi kan habis ganti ban. Gua mau coba nanti di jalan tol anteng nggak di jalannya. Kalau kiri-kiri juga berarti ban itu nggak dibalancing. Kan gue minta balancing sporing. Kalau balancing sporing semuanya balancing. Ya kalau males depannya aja lah. Biar steering nggak godek-godek. Udah 1 jam nih, ngapa ini? Jawara ini. Gue pernah loh, setengah hari loh nggak ada kerjaan. Mana itu ya? Apa spotnya salah? Apa gua ada kesalahan? Gimana itu ya? Pernah kayak gitu juga. Wah, salah lagi. Kanan harus ini. Mantul nih bro, kanan harusnya. Putar balik. Oh, ambulan muncul. Kiri langsung. Dulu gue pernah bro, cerita dulu ya, bawa mobil ini disuruh orang lah, gue suruh turun mesin. Insiden lagi, tabrak mobil sampai kapnya melenyot dia. Mobil gue diasuh zebra. Habis turun mesin dianterin ke daerah Jakarta Pusat sana. Gue di Jalan Sudirman. Di Jalan Sudirman, jalur 2, jalur cepat ya. Tapi lajur kiri, di posisi kiri gitu maksudnya. Dia aja jeder, aduh, stres. Malam sih. Malam jam 9-an.
berhenti lah. Gue kedip-kedipin, gue sepasang pelajar. Gue samperin tuh mobil, wah pada ngumpet di belakang. Mungkin dari kursi depan lompat ke belakang kali, ngumpet, takut dia. Gue bilang udah nggak apa-apa, keluar aja. Dia buka jendela dikit, apa gitu. Ya nggak apa-apa, keluar aja. Kita ngomong baik-baik. Keluar, diung, ada 5 orang tuh dari belakang. Tadi saya pengen nyetir, saya bang, ada yang punya SIM lagi nggak? Yang punya SIM lagi ganti setirnya, ikutin saya nih, saya kedip-kedipin, kita ke pinggir nanti sebelum ada polisi gitu. Waktu mereka nggak punya SIM. Terus ditanya, ya bang saya ganti lah gitu. Iya ganti, berapa bang kata dia. Wah gua nggak tahu harganya berapa itu bemper. Udah bingung, udahlah betulin aja tuh bemper. Cuman STNK sini gua tahan sama KTP apanya ya, KTP alamatnya aja, sama KTP nya maksudnya dua dokumen lah kalau nggak salah ya, udah lama banget itu. Gue tanya, ini dia alamatnya Jalan Bango 4. Gue tanya Bango mana ya? Bango ini, Bango Ponorogo, Bango Ponorogo. Lah gue di Bango 5. Lah gimana? Udah akhirnya mobil punya mobil gue telepon, oh mobil tabrak nih, cuma orangnya mau tanggung jawab. Terus dia bilang nggak apa-apa udah. Besok siangnya gue samperin, ternyata rumah temen gue, teman SD. Langsung gue disuruh ke rumah bapaknya, nanti taruh aja di alamat ini mobilnya, nanti betulin bempernya gitu. Katanya alamatnya apa? Alamat bengkel mobil BMW. Mobil gue paling jelek, paling jadul segala macam. Dalam waktu kurang seminggu beres dan persis. Itu gua kalau sudah ganti berapa nggak tahu. Kalau sekarang udah tahu. Minimal 300.000, maksimal 1 juta lah gitu aja. Jadi kesimpulannya berapa? 1 juta. 300.000 buat nyervisnya. Sisanya tuh buat dia dia pakai waktu gue itu. Harus ke bengkel, tanya sana sini, telepon segala macem tuh lah gitu. 1 juta lah. Kan itu ganggu waktu jatuhnya gitu. Ini bro, ada suara aneh, ada suara luar masuk ke dalam mobil, dalam kabin. Itu gue berarti lagi ngepep, habis gimana lagi?
pengen daripada ngerokok nggak habis. Kalau vape itu kan nggak ninggalin bau di kabin gitu. Tadi cerita di itu tuh, di apa? Gue mau cerita di posisi di pool tadi. Gue ketemu orang Batak namanya Aldo apa siapa nggak tahu tuh. Namanya Aldo kalau nggak salah. Dia udah nyimpen sih nomor gue simpen juga Aldo dia. Gue tanya udah berapa lama? 2 bulan katanya. Dia kesini ngapain? Ganti ban. Oh. Dia nanya gue levelnya apa, Jawara. Udah ke dia dong, enggak juga. Ini gue udah berapa nih? Hari ke berapa nih? Hari ke 5 ya? Tanggal 5 kan? Gope aja dapatnya. Kalau gope tuh gajian 200.000 kotor, belum makan, berarti pulang gak cepet. Gimana caranya bisa gajian gope gitu kan? Soalnya ada yang dapat 800 lah. Gimana caranya? Ya itu. Gue juga lagi belajar. Orang tadi tuh stres dia sampai perform turun segala macam, bintangnya juga udah banyak. Terus dia nanya, gue sih jawab apa adanya. Sebenarnya sistemnya itu gampang, sistem kerjanya itu gampang. Jam on beatnya terschedule, artinya apa ya terschedule ya? Konsisten. Kalau lu biasa habis subuh ya habis subuh aja terus. Habis subuh misalnya nih, gue sih pengennya gitu, habis subuh jalan. Entah jam 10 gue pulang. Atau istirahat lah, kalau jauh istirahat aja. Nanti habis asar kerja lagi sampai jam 10 lagi gitu aja. Itu jamnya konsisten. Kedua, jangan sortir, sebisa mungkin jangan sortir. Kenapa sih orang sortir? Satu, harganya kecil, ngambilnya jauh. Itu satu. Kedua, orang itu mau tutup poin, dikasih jauh. Kalau Grab ya, yang gua tahu ya, dia 2 kali dapat kecil, 1 kali gede. Gua dapat nih bro, tak kemana nih, 23.000. Namanya Yanti, Pool Rosalia Indah Ciputat. 7 menit kita bilang, ditunggu ya. Oke bro, salam semangat sore. Terima kasih udah nonton. Nanti gue kasih tips-tips lagi ya. Makasih banyak nih. Jangan subscribe bro, percuma. Nggak ada ininya, nggak ada manfaatnya. Jangan subscribe, gue bilangin jangan ya. Makasih ya.